Selamat siang insan produktivitas, sahabat UMKM di DKI Jakarta. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu peserta pelatihan peningkatan produktivitas 5S Kaizen yang telah mengikuti pelatihan di P3D atau Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah selama 5 hari. Mungkin bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Safwa Nazia Hadi. Saya salah satu karyawan di CV Apindo Brother Sukses, Tambun, Bekasi. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, perusahaan yang saat ini Mbak berkecimpung di sana itu bergerak di bidang apa ya? Untuk saat ini saya berada di posisi digital marketing. Untuk perusahaannya sendiri itu sebenarnya berfokus pada pelapisan logam. Jadi saya itu berada di salah satu anak perusahaannya. Salah satu anak. Oke, salah satu anak perusahaannya. Digital marketingnya ini sendiri lebih mengarah ke siapa ya pelanggannya Mbak? Umum. Kita karena sebenarnya sistemnya masih dropship, jadi kita itu berfokus pada market. Jadi fokus pada market. Kita ada tim riset yang memantau market itu butuh apa. Oke. Jadi kita masih umum dan yaitu berfokus pada market. Jadi ibaratnya kalau ada perusahaan atau UKM yang saat ini sedang mencari atau melihat mereka mau jualan apa atau pasar tuh arahnya kemana nih, bisa ke perusahaan yang Mbak gitu ya? Iya. Oke, baik. Oh ya Mbak kan sudah selama 5 hari ke belakang nih mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas 5S Kaizen. Apa sih yang Mbak rasakan? Kira-kira ada insight apa sih setelah mengikuti pelatihan tersebut? Karena saya pribadi masih karyawan, kebetulan juga kerjanya masih work from home. Jadi untuk penerapan Kaizen dan 5S ini bukan hanya di perusahaan saja, di rumah juga bisa diterapkan. Terutama kan biasanya karena kita fokus di luar, misalnya di rumah jadi nggak terkontrol atau gimana. Dengan adanya work from home ini kita bisa sekalian bebenah juga. Jadi setiap kali kita bekerja juga lebih nyaman dengan adanya konsep produktivitas 5S dan Kaizen ini. Ya, menarik sekali ya rekan-rekan semua, setelah mengikuti pelatihan sudah semakin terbayang bagaimana membenahi kondisi di ruang kerja atau di rumah sendiri, betul begitu Mbak Sofwa ya. Dan rekan-rekan semua, kira-kira coba kita tanyakan lagi ya. Kemarin itu kita melaksanakan praktik pelaksanaan 5S ya Mbak, betul? Kalau dari sisi Mbak Sofwa sendiri nih, kira-kira ada hambatan nggak sih ketika pelaksanaan 5S itu, ketika simulasi? Pekerjaannya itu kan kita ada yang namanya perencanaan, lalu memilah juga. Betul. Untuk 3 tahap di awal itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi untuk melestarikan kebiasaan itu dan mengevaluasinya itu mungkin butuh PR sendiri ya, karena kan itu harus ada motivasi dari dalam juga. Betul. Jadi kalau menurut Mbak Sofwa sendiri, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita tetap disiplin, tetap konsisten melaksanakan 5S Kaizen ini? Ya, seperti yang tadi saya bilang, itu harus ada motivasi dari diri sendiri. Dan adanya kemauan untuk berubah. Menarik nih teman-teman semua ya, kemauan untuk berubah. Jadi ketika kita misalkan masih UKM, kelas mikro atau kecil, tapi kalau kita punya keinginan untuk berubah, nanti lama-kelamaan insya Allah usaha kita akan menjadi lebih besar. Betul gitu ya Mbak Sofwa ya? Baik teman-teman semua, kira-kira apa sih harapan dari Mbak Sofwa ini kepada P3D dan juga kepada pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan oleh P3D ke depannya? Karena ini pelatihannya kan cukup menarik ya, sangat menarik bahkan. Dan sebenarnya untuk pelatihan ini bukan hanya untuk pemilik UMKM saja, karena kebetulan saya juga masih karyawan dan umur saya juga belum terlalu tua gitu ya. Jadi untuk yang anak-anak muda juga ini sangat bermanfaat. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ini tuh bukan hanya di perusahaan saja, di rumah juga bisa diterapkan, dan itu sangat baik jika diterapkan untuk di rumah masing-masing. Itu berarti kan nanti setidaknya Indonesia jadi lebih rapi dan lebih produktif seperti negara lain. Betul. Jadi kalau Mbak Sofwa ini kita lihat masih masuk golongan milenial, betul Mbak ya? Iya. Dan ternyata untuk teman-teman milenial, pelatihan 5S ini masih sangat menarik dan sangat bermanfaat. Kami dari P3D juga berharap semoga Mbak Sofwa bisa menyampaikan gitu ya kepada rekan-rekannya yang lain seperti apa sih pelatihan 5S, bagaimana 5S Kaizen itu dilaksanakan dan lain sebagainya.
Terima kasih banyak Mbak Sofa sudah bergabung bersama kami dan sudah bergabung di pelatihan selama 5 hari ke belakang. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah didapatkan dan semoga kedepannya kita bisa semakin produktif lagi. Rekan-rekan insan produktivitas dan sahabat UMKM semua di seluruh DKI Jakarta, semoga rekan-rekan bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas dan juga bimbingan peningkatan produktivitas. Salam sehat, salam semangat, salam produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.